Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin Syekhuna Dr. Kiai Haji Abdul Bunyamin MA yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, nafa'an Allah betul hayati, semoga Allah berikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Ketua Yayasan Dr. Hajah Ifa Faijah Rahmah MPD yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, Bapak Kepala SMI 13 Haji Amit Saiful Malik MPDI yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya berbahagia sekali kita sudah tiba di bulan suci Ramadan dan tidak terasa ini hari kedua di bulan Ramadan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nira. Barang siapa dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya ke dalam neraka. Dalam hadis ini tentu disebutkan bahwasanya ketika bulan suci Ramadan saja datang, kemudian hati kita merasa bergembira, maka Allah akan mengharamkan jasad kita untuk masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Kenapa? Karena begitu kita rindu akan bulan suci Ramadan, bahkan 2 bulan sebelumnya kita berharap bagaimana kita akan dipertemukan di bulan suci Ramadan. Di dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana, berkahilah kami dalam bulan Rajab, wa ballighna Ramadan, dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kita hingga bulan Ramadan. Kita berharap ketika di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban hingga sampai ke bulan Ramadan. Lalu bagaimana ketika kita dihadapkan di bulan suci Ramadan? Bukan hanya kebahagiaan kita menyambutnya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, melainkan bagaimana kita mengaplikasikan, menggunakan dan memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan kepasrahan, dengan keimanan dan ihtisaban, dan mengharapkan hanya pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa begitu besarnya pahala di bulan suci Ramadan, begitu berlipat gandanya amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan amalan sunnah levelnya menjadi pahala seperti wajib. Apalagi yang wajib, ini sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan. Dalam hadis ini dijelaskan imanan, dengan keimanan. Bahkan di awal ayat tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Bukan aslamu, bukan yang Islam, tapi yang di dalam hatinya meyakini, mengimani hanya kepada Allah. Iman dalam hal ini ada 2, intinya ma'rifat dan juga tasdik. Ketika hati kita mengimani kepada Allah, mengimani bahwa puasa itu hal yang wajib, niscaya orang yang beriman tidak akan pernah ingkar. Jadi ketika kita lihat di sekeliling kita, kita lihat tetangga ada yang tidak berpuasa, kita meyakini bahwa keimanannya berarti kurang tebal. Atau kurang
yakin kepada Allah, atau bahkan na'udzubillah apabila dia ingkar, berarti keimanannya dipertanyakan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang Allah seru dalam ayatnya, kutiba alaikumusiyam, bahwa wajib baginya melaksanakan ibadah puasa. Jika di hatinya yakin, idrakun jazimun, yakin atas Allah, keimanan kepada Allah, maka dia pun akan meyakini perintah Allah untuk melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, tasdik. Apa itu tasdik? Idz'an wal qabul. Dia siap dan menerima dengan kepasrahan. Ketika ada perintah dari Allah, kutiba alaikumusiyam, sebagai hamba yang taat kepada Allah, maka senantiasa kita melaksanakan dengan imanan wahtisaban. Ihtisaban dalam arti ketika kita melaksanakan sesuatu, kita mengharap pahala dari Allah, tidak dari hal yang lain. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan makna ihtisaban, annahu yuridu Allah Ta'ala la yaqsudu ru'yatan nas. Dia melaksanakan sesuatu hal, dia melakukan amal la ru'yatun nas, tidak ingin dilihat manusia. Itu makna ihtisab. Ketika kita berpuasa, saya ingin dilihat mertua, saya ingin dilihat calon suami, Masya Allah, itu ihtisabnya gugur. Oleh karena itu soma Ramadan gagal. Maka makna ihtisabnya, la gharad dzalika mimma yukhaliful ikhlas. Tidak ada lagi kecuali kita mengharap pahala dari Allah, mimma yukhaliful ikhlas, supaya kita tidak keluar dari ikhlas. Bahkan dalam satu kitab disebutkan, kalau tidak salah dalam kitab Minhajul Abidin, lalu bagaimana ketika misalkan hati kita sedikit ada rasa ingin ria atau rasa ingin dilihat orang, ketika tarawih kita dikhusyuk-khusyukkan, ketika berpuasa seperti lemah sekali, seperti pengen dilihat orang, dia berpuasa. Kemudian tadarus dia dikencang-kencangkan suaranya atau dilantangkan suaranya seperti ingin dilihat orang. Maka dalam satu kitab boleh kita susulkan rasa ikhlas ketika kita sholat. Istighfar ketika kita sholat. Ya Allah, tadi dalam hati saya pengen dilihat orang ketika tadarus. Ketika tadi saya tarawih, saya ingin dilihat calon mertua supaya saya terlihat khusyuk. Maka dalam kitab tersebut, ikhlasnya diterima ketika kita rasa sadar dalam diri kita kalau tadi ada rasa riya dalam hati. Oleh karena itu, agar Ramadan kita tahun ini menjadi berkah dan amalan-amalan kita diterima sebagaimana sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, sehingga dosa kita yang telah lalu Allah hapus hanya dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah lah, maka amal puasa kita akan diterima. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada sebuah pantun, pergi ke Medan lewat Cikini, oleh-olehnya sebatang coklat. Semoga Ramadan kita di tahun ini ketakwaannya semakin meningkat. Biji selasih dikasihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.